Gitu. Sempurna lagi nanti ketika dia sudah mengalami Lailatul Qadar 27 Ramadan, 27 Ramadan, sempurna tuh. Awalnya iman disempurnakan, maka dia mengalami 1000 bulan. Gak sabit lagi. 1000 bulan, gak sabit lagi. Gak sepotong lagi. Sudah utuh. Dia mengalami 1000 bulan. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika seseorang itu sudah mengalami syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, turun Quran di dalamnya. Berikutnya apa? Hudal linnas, dia menjadi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda, dia mendapatkan pencerahan, bayinah dengan itu. Orang yang sudah dapat pencerahan gak gelap lagi, gak sempit lagi sudut pandangnya, luas pandangannya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka yang turun tadi sudah Quran lagi, sudah jadi furqan. Quran dari kata qara'a. Qara'a itu baru dilihat, qara'a itu baru dibaca. Setelah qara'a, setelah dilihat, berikutnya apa? Jadi furqan. Pemisah yang terang dengan yang gelap, pemisah yang benar dengan yang batil. Dia tidak mencampur adukan lagi kebenaran dengan kebatilan, kan dia sudah punya furqan, dia sudah punya pemisah. Jelas batas antara yang benar, jelas batasnya antara yang benar dengan yang batil. Jadi yang tadinya Quran sudah jadi furqan. Coba baca Syahrul Ramadan unzila fihil Quran, saat turun masih Quran namanya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau sudah menjadi hudan bagi dia, sudah menjadi petunjuk bagi dia, ganti nama jadi furqan. Berapa banyak orang yang mendengarkan bacaan ini setiap tarawih? Berapa banyak imam yang membaca ini setiap tarawih? Tapi berapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari bacaannya? Subhanallah. Beruntunglah orang-orang yang sudah bisa merasakan pengalaman ini, karena dia telah mengalami nuzulul Quran secara hakikat. Walaupun tanggal 17 belum nyampe, tapi nuzulul Qurannya sudah sampai pada dia. Hakikatnya sudah sampai pada dia, walaupun syariatnya belum sampai. Bukan menjadi orang yang memperingati nuzul Quran lagi, tapi dia sudah mengalami seorang pelaku. Makanya ada peribahasa dari orang-orang bijak, keputusan yang baik lahir dari pengalaman. Pengalaman selalu lahir dari keputusan yang tidak baik. Itu orang bijak mengatakan begitu. Keputusan yang baik lahir dari pengalaman. Sedangkan pengalaman lahir dari keputusan yang buruk. Mungkin kita pernah melakukan keputusan yang buruk. Atas keputusan itu kita memperoleh pengalaman. Dari pengalaman itu kita memperoleh keputusan baru yang lebih baik dari keputusan yang lama. Kalau keputusannya buruk terus setelah dia mengalami pengalaman berulang-ulang, ini namanya keledai bahasa Quran. Sebodoh-bodohnya binatang adalah keledai. Dia terjebur ke lubang yang sama setelah mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Subhanallah. Kalau kamu ingin mendiamkan dirimu di matahari, kamu harus siap untuk menerima sengatannya. Kalau ingin diam di matahari, harus siap menerima sengatannya. Kalau ingin ditempatkan di tempat yang menonjol, di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling indah, yang paling mulia, harus siap untuk melalui prosesnya. Itu. Apa sih puncaknya Ramadan? Apa sih puncaknya Syam? Apa sih puncaknya saum? Puncaknya saum adalah Idul Fitri.
Makanya Nabi berdoa, ja'alnallahu minal aidin wal faizin. Semoga Anda semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Siapa orang yang kembali dan memperoleh kemenangan itu? Kata Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan azima. Jadi faizin itu dari kata-kata fauzan. Fauzan itu ternyata adalah kemenangan. Jadi siapa yang saumnya mencapai fauzan? Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina, yaitu orang-orang yang sudah memperoleh keterbukaan yang nyata. Keterbukaan apa? Keterbukaan mata kalbu. Begitu dia terbuka, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Aku ampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Aku sempurnakan nikmat yang sudah ada padamu dan aku tunjukkan kamu ke jalan siratal mustaqim. Wa yansurukallahu nasran aziza. Setiap hari aku akan memberikan pertolongan yang nyata kepadamu. Walladzi anzala sakinah. Aku akan berikan kepadamu sakinah fi qulubil mu'minin, terhadap kalbu-kalbu orang yang beriman. Kalbu siapa yang sakinah itu? Dan apa artinya sakinah? Banyak orang ngomong tapi nggak ngerti. Mudah-mudahan katanya kita dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Biasanya orang ngomong sakinah kalau nikah. Sakinah itu bahasa Quran dari kata sakana yaskunu miskinan. Sakinah itu artinya mati. Kalau alif ada tanda fathah dibacanya a, hidup alifnya. Kalau alif ada tanda kasroh dibacanya i, hidup alifnya. Ada alifnya, ada bunyinya. Kalau alif dikasih domah dibacanya u, ada alifnya, ada suaranya. Itu alif artinya hidup. Tapi kalau ba alif fathah ada tanda mati di atasnya dibacanya ba, nggak ada alifnya. Ada alif tetapi tidak ada suaranya, itu alif mati. Itu alif mati. Jadi alif itu ada tapi tidak ada suaranya. Siapa itu? Kita ada, hidup, mengalami peristiwa, tidak terdengar suaranya, tidak pernah tidak pernah tidak pernah marah, tidak pernah menyesali keadaan. Apapun yang terjadi, damai saja. Itu namanya sakinah. Sudah mati alifnya. Ada, tetapi tidak terdengar suaranya. Batinnya tidak mengeluh lagi, jiwanya tidak berontak lagi, jiwanya tidak meronta lagi. Apapun yang terjadi di luar dirinya, dia damai saja. Itulah jiwa-jiwa yang sudah sakinah. Begitu dia sakinah, liyazdadu imanan ma imanihim. Aku akan tambah imanmu. Ternyata Allah hanya akan menambah iman kita kalau sudah sakinah. Sakinah dulu tambah imannya. Loh, kenapa kalau begitu iman saya selama ini nggak bertambah? Karena kitanya riweuh. Pakai jiwa kita masih hidup. Artinya jiwanya itu hidup terhadap dunia, hidup terhadap pasang surut kehidupan dunia. Jiwanya kadang-kadang ketika dunianya menyenangkan, jiwanya senang. Jiwanya tidak menyenangkan, jiwanya sedih. Jiwanya masih terombang-ambing dalam senang dan sedih. Itu belum sakinah. Jadi kalau belum sakinah gak naik imannya. Kalau gak naik imannya tidak akan pernah memperoleh fauzan. Loh, kenapa kita dilatih untuk saum?
Saum itu salah satunya adalah mendidik jiwa kita supaya sakinah. Saum yang mana? Saum yang khususil khusus. Saum yang membuka pintu kolbu, yang dapat mengantarkan seseorang untuk jumpa dengan Tuhan. Saum yang itu yang akan mengantarkan seseorang untuk sakinah. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan adima. Maka dia akan memperoleh fauzan. Makanya saya doakan ja'alnallahu minal aidin wal faizin. Semoga ayahanda ibunda yang ada di sini termasuk orang-orang yang dijadikan Allah untuk menjadi orang-orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Nah, untuk memperoleh kemenangan itu harus saum. Baik, kita teruskan. Ya. Jadi masih Quran surat Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ya kan? Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Apa sih bulan sabit? Gitu. Itu yang harus diru'yat. Itu yang harus kau lihat di semesta yang tak terkungkung lagi oleh ruang dan waktu. Saya ingin menyampaikan selamat buat mereka yang sudah menyaksikan bulan sabit. Pak, saya kok nggak pernah purnama, bulannya sabit terus. Nggak apa-apa, segitu juga sudah ru'yat, segitu juga sudah melihat, ya kan? Daripada ribut, ya, di luar, diam saja nggak apa-apa. Itu juga anugerah Allah yang luar biasa, betul nggak? Subhanallah. Nah, sekarang lanjutkan ayatnya. Jadi sekarang mengerti kalau bulan sabit ini adalah tanda waktu bagi manusia dan tanda haji. Paham? Jadi tanda haji itu bulan sabit. Oh, banyak yang pergi haji tetapi tidak menyaksikan bulan sabit. Oh, saya waktu haji lihat kok Pak bulan sabit. Yang dimaksud ayat ini bukan bulan sabit yang di luar. Kalau itu mah semua orang juga lihat. Orang berdosa juga bisa lihat. Orang durhaka juga bisa lihat. Sabit yang ini tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Teruskan ayatnya. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Tolong perhatikan. Kalau kita punya rumah, masuk dari dapur, ya rumah-rumah gue kok. Betul nggak? Betul nggak? Mau masuk dari depannya, mau masuk dari belakangnya, mau masuk dari jendela, rumah-rumah saya. Betul nggak? Jadi kalau memasuki rumah yang itu, tentu saja dari mana saja nggak masalah. Betul nggak? Asal jangan dari jendela, dianggap maling. Betul. Sebetulnya saya ingin menjelaskan saja bahwa ini rumah kita, mau dimasuki dari belakang, mau dimasuki dari depan, ya terserah gua, rumah-rumah gua kok. Tapi rumah yang diceritakan di sini bukan rumah gua, rumah yang khusus. Jangan masuk rumah itu dari belakangnya, kesasar. Artinya masuk rumah itu harus lewat pintunya. Maka kita diajarkan doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku kekuatan-kekuatan yang menolong. Apa sih kekuatan yang menolong kita supaya kita masuk dengan cara yang benar? Kekuatan yang menolong cuma satu, ilmu.